Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke anak-anak, kali ini kita masih melanjutkan KD 33 relasi dan fungsi. Dan hari ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan fungsi. Baik, kita mulai saja ya. Kita mulai dari nomor 2 ya. Untuk nomor 1 kemarin sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, di sini diketahui fungsi f didefinisikan dengan f dalam kurung x sama dengan 5 kurang 3x. Tentukan yang pertama daerah hasil fungsi ya untuk x-nya ini. Kemudian nyatakan fungsi tersebut dengan himpunan pasangan berurutan. Oke, kita bahas. Jadi caranya kita jabarkan satu persatu nilai x ini ya. Dengan min 3, min 2 sampai 2. Kemudian kita akan ubah x-nya di sini ya. Maka di sini juga kita ubah dengan bilangan yang sama. Oke, kita mulai dari x-nya min 3, maka di sini juga kita ganti dengan min 3. Min 3 kali min 3 plus 9, tinggal 5 tambah 9 14. Kemudian kita ganti x-nya dengan min 2, di sini juga min 2. Min 3 kali min 2 berarti plus 6, tinggal 5 tambah 6 11. Oke, kemudian x-nya min 1, ini juga min 1, min 3 kali min 1 plus 3, 5 tambah 3, 8. X-nya 0, di sini juga 0, min 3 kali 0 berarti di sini 0, 5 dikurang 0, 5. Kemudian x-nya di sini 1, di sini juga 1, tinggal min 3 kali 1 berarti min 3, 5 dikurang 3 sama dengan 2. X-nya 2, di sini juga 2. Ya, ini kita kalikan dulu, min 3 kali 2 min berarti 5 dikurang 6, hasilnya adalah min 1. Oke, kemudian berarti daerah hasil fungsinya atau range-nya adalah ini ya. Jadi kita tuliskan semua dari bilangan yang terkecil ya, yaitu min 1, 2, 5, 8, 11, 14. Ya, ini adalah daerah hasilnya. Oke, kita lanjutkan dengan menyatakan fungsi tersebut dengan himpunan pasangan berurutan ya. Tinggal kita pasangkan x-nya min 3 hasilnya 14, x-nya min 2 hasilnya 11, min 1 ini 8, ini 0, ini 5, 1 kemudian dengan 2, 2 dengan min 1. Oke, ini adalah dengan menyatakan fungsi tersebut dengan himpunan pasangan berurutan. Oke, berikutnya adalah nomor 3. Suatu fungsi G ya, memetakan P ke Q dinyatakan dengan ini ya. Fungsi G memetakan X ke 4X min 3. Oke, tuliskan rumus fungsinya, kemudian tentukan bayangan atau peta dari 2. Kemudian tentukan nilai fungsi G untuk X sama dengan min 3. Dan yang terakhir tentukan nilai A jika G dalam kurung A-nya adalah min 7. Oke, kita bahas satu persatu ya anak-anak ya. Oke, yang pertama rumus fungsinya. Ya, jadi ini adalah dalam bentuk notasi ya, dengan menggunakan tanda panah. Nah, untuk rumus fungsi diubah menjadi tandanya sama dengan. Oke, ini adalah rumus fungsinya. Jadi G dalam kurung X sama dengan 4X min 3. Kemudian yang B, tentukan bayangan dari 2. Oke, jadi bayangan atau peta dari 2 itu artinya X-nya adalah 2. Ya, tinggal kita ganti atau kita substitusikan X sama dengan 2 ini ke rumus tadi ya. Ke rumus G dalam kurung X sama dengan 4X min 3. Kita ganti x-nya dengan 2, di sini juga kita ganti dengan 2. Tinggal kita kalikan 4 kali 2 8, 8 kurang 3 adalah 5. Nah, jadi bayangan dari 2 adalah 5. Oke, jadi kalau Ibu ilustrasikan seperti ini. Ya. Jadi ini adalah ya, jadi ini adalah nilai x-nya. Ya, ini x-nya adalah 2. Kemudian dipetakan ke 4x min 3. Nah, bayangannya 5.
Ya, jadi peta atau bayangan dari 2 adalah 5. Oke, kita lanjut lagi yang C. Nilai fungsi G dalam kurung X untuk X sama dengan min 3. Oke, di sini sudah jelas X-nya adalah min 3. Ya, seperti tadi kita substitusikan atau kita ganti X sama dengan min 3 ke rumus tadi ya. Oke, kita ganti dengan min 3. Di sini juga min 3. Tinggal 4 kali min 3 adalah min 12. Min 12 min 3 adalah min 15. Jadi nilai fungsi G dalam kurung min 3 ya, X-nya min 3. Di sini hasilnya adalah min 15. Ya, jadi G dalam kurung min 3 sama dengan min 15 sama ya. Artinya peta atau bayangan dari min 3 adalah min 15. Oke, kita lanjut lagi yang D. Tentukan nilai A jika G dalam kurung A-nya min 7 ya. Oke, di sini G dalam kurung A artinya X-nya adalah A ya. Sini kita akan ganti atau kita akan substitusikan X sama dengan A ke rumus G dalam kurung X sama dengan 4X min 3. Kita ganti X-nya dengan A ya, di sini juga kita ganti dengan A. Tinggal 4 kali A adalah 4A ya. 4A kurang 3. Nah, kemudian kita ganti G dalam kurung A ini dengan min 7. Ya, karena tadi soalnya G dalam kurung A nilainya adalah min 7. Di sini kita ganti juga dengan min 7. Oke, kemudian min 7 tinggal kita pindah ya. Kita pindah ruas min 3, kita pindah ruasnya ke kiri ya. Karena dia min 3 pindah jadi plus 3. Jadi min 7 tambah 3 min 4 sama dengan 4A. Ya, 4 kali berapa hasilnya min 4? Oke, hasilnya adalah min 1 atau di sini min 4 dibagi 4 ya. Jadi didapat A-nya adalah negatif 1. Oke, jadi nilai A adalah min 1. Nah, ini kalau Ibu ilustrasikan ya, seperti ini. Nah, ini nilai X-nya adalah A ya. Kemudian hasilnya adalah min 7. Ya, di sini 4X min 3 tadi ya. Nah, jadi min 7 adalah bayangan atau peta dari A. Jadi kita tadi mencari nilai A-nya atau domainnya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan soal yang keempat ya. Di sini fungsi f didefinisikan dengan f dalam kurung x sama dengan x kuadrat min 2. Tentukan yang pertama nilai dari f dalam kurung min 4 dan yang kedua nilai k jika f dalam kurung k-nya sama dengan 23. Oke, kita bahas. Yang pertama kita akan mencari nilai dari f dalam kurung min 4 ya. Di sini x-nya berarti min 4, tinggal kita substitusikan atau kita ganti x-nya sama dengan min 4. Oke, jadi kita ganti x-nya dengan min 4 ini. Di sini juga x-nya kita ganti min 4. Oke, di sini min 4 kuadrat berarti min 4 kali min 4. Min 4 kali min 4 jadi plus 16. 16 dikurang 2 sama dengan 14. Nah, jadi nilai dari f dalam kurung min 4 adalah 14 ya. Jadi kalau dijabarkan seperti ini. Ini x-nya adalah min 4. Kemudian bayangan dari min 4 di sini adalah 14. Ya, jadi dikatakan di sini bayangan atau peta dari min 4 adalah 14. Atau nilai dari f dalam kurung min 4 adalah 14. Oke, kita lanjut yang B. Tentukan nilai K jika f dalam kurung K-nya sama dengan 23 ya. Oke, di sini berarti X-nya adalah K ya. Kita akan substitusikan atau kita ganti nilai X sama dengan K ke rumus ini ya. Oke, kita ganti X-nya dengan K, di sini juga dengan K, jadi K kuadrat dikurang 2. Kemudian kita ganti FK di sini dengan 23 ya, karena di sini nilainya adalah 23 ya. Oke, jadi 23 sama dengan K kuadrat dikurang 2.
supaya bisa diselesaikan, min 2-nya ini kita pindah ruas ke kiri ya. Karena min pindah jadi plus. Jadi 23 plus 2, 25. Jadi K-nya di sini kuadratnya hilang, di sini tinggal kita akarkan ya. Akar 25 itu adalah bisa plus bisa min ya. Jadi nilai dari K itu adalah 5 dan K adalah min 5 ya. Jadi kalau Ibu ilustrasikan seperti ini nilai K-nya yang kita cari ya, dan ini hasilnya adalah 23. Nah, seperti ini ya. Jadi ini X-nya, ini bayangannya. Nah, sekarang kita cek coba ya. Tadi f X-nya sama dengan X kuadrat dikurang 2. Kalau di sini kita ganti dengan 5 X-nya, berarti di sini 5 kuadrat dikurang 2. 5 kuadrat berarti 25 kurang 2 adalah 23. Kemudian kalau X-nya kita ganti min 5 ya. Di sini berarti min 5 kuadrat berarti 25 ya, dikurang 2 juga sama 23. Jadi betul ya, untuk nilai K sama dengan 5 dan K sama dengan min 5, hasilnya adalah 23. Next, kita lanjut lagi nomor 5. Fungsi f didefinisikan dengan f dalam kurung x sama dengan 2x tambah 7. Jika f dalam kurung 5 sama dengan a dan f dalam kurung b sama dengan 3, tentukan nilai a ditambah b. Oke, jadi jika F dalam kurung 5 sama dengan A, berarti X-nya 5, kita substitusikan atau kita ganti X sama dengan 5 ini ke rumus 2X tambah 7. X-nya 5, di sini juga 5, tinggal kita ganti 2X, berarti 2 kali 5, 10 ditambah 7. Nah, F5-nya ini, tadi nilainya adalah A, ya. F5 sama dengan A, maka di sini F5 kita ganti dengan A. Nah, jadi tinggal A hasilnya adalah 17 ya. Jadi kalau digambar gini. Nah, ini adalah 5 ya, 5 bayangannya ini 5 bayangannya adalah A. Nah, A-nya tadi berapa? 17 ya. Nah, jadi ini A-nya adalah 17. Berikutnya yang B, kita cari yang B ya. Jika F dalam kurung B sama dengan 3, maka substitusikan X sama dengan B ya. Jadi di sini X-nya adalah B. Kita substitusikan X-nya dengan B, di sini juga X-nya dengan B. Ya, 2 kali X berarti 2 kali B, 2B tambah 7. Kemudian di sini FB-nya kita ganti dengan 3 ya. FB dengan 3, kemudian 7-nya kita pindah ruas ke kiri. Karena di sini plus, maka kita rubah menjadi min ya. Jadi 3 dikurang 7 min 4 sama dengan 2B, berarti B-nya tinggal min 4 dibagi 2, berarti min 2. Ya, jadi kalau diilustrasikan ini B-nya ya, X-nya adalah B. Kemudian Fx-nya atau Fb-nya adalah 3 gitu ya. Nah, jadi kita mencari B-nya, domainnya. Oke, didapat B-nya tadi min 2. Nah, tinggal kita tinggal jumlahkan di sini. A-nya 17, B-nya min 2, berarti 17 ditambah min 2 hasilnya adalah 15. Oke, paham anak-anak ya? Oke, kita lanjut lagi nomor 6. Fungsi f dirumuskan dengan f dalam kurung x sama dengan 4x kurang 5. Buatlah rumus fungsi tersebut dengan ini. Ya, jadi nanti kita ganti x-nya dengan yang pertama a, kemudian dengan 5m, dan yang kedua dengan 2p tambah 1. Oke, kita mulai dari yang pertama. F dalam kurung x sama dengan 4x kurang 5. Tinggal kita ganti x. Di sini juga kita ganti dengan A ya. Jadi rumusnya kalau F dalam kurung A menjadi 4A kurang 5.
Yang B ya, kita ganti X-nya dengan 5M. Maka di sini juga kita ganti dengan 5M ya, tinggal 4 kali 5 ya. 4 kali 5 20, 20M dikurang 5. Jadi rumusnya menjadi seperti ini ya. F dalam kurung 5M menjadi 20M dikurang 5. Kemudian yang C ya, F dalam kurung X sama dengan 4X min 5. Kita ganti X-nya dengan 2P tambah 1. Ini juga sama. X di sini kita ganti dengan 2P tambah 1 ya. Oke, ini kita ganti dengan 2P tambah 1. Nah, tinggal kita kalikan. 4 kali 2P adalah 8P. Kemudian 4 kali 1 adalah 4. Ya. Kemudian 4 dikurang 5 berarti min 1. Oke, jadi rumus untuk F dalam kurung 2P tambah 1 adalah 8P dikurang 1. Oke, anak-anak, kita lanjutkan soal yang ketujuh ya. Di sini diketahui fungsi F dirumuskan dengan F dalam kurung 2X min 3 sama dengan 4X tambah 7. Kemudian tentukan nilai dari F dalam kurung 1. Oke, kita bahas di sini nanti ya dengan menggunakan dua cara. Jadi cara yang pertama, kita misalkan di sini ya 2X min 3 ini dengan A. Ya, nanti kita akan mencari nilai X-nya. Nah, kemudian di sini min 3-nya kita akan pindah ke ruas kanan ya, karena dia min maka pindah jadi plus. Oke, kemudian 2X-nya kita bagi ke sini ya, jadi A ditambah 3 ini kita tinggal bagi 2. Oke, jadi kita akan mengubah nilai X-nya ya di sini menjadi A ditambah 3 sama dengan 2. Kemudian karena tadi kita misalkan 2X min 3 dengan A, maka kita ubah di sini 2X min 3-nya menjadi A ya. Nah, kemudian X-nya ini kita ganti dengan ini ya. Tadi X-nya udah kita ubah menjadi A ditambah 3 sama dengan 2. Oke, jadi X-nya kita ganti ini ya. Nah, tinggal ini kita bisa bagi 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian tinggal kita kalikan 2 kali A, 2A, kemudian 2 kali 3 adalah 6. Kemudian ini bisa diselesaikan, 6 tambah 7, 13 ya. Nah, jadi didapat fungsi dalam A-nya adalah 2A ditambah 13. Nah, tinggal kita ganti A-nya dengan 1 ya. Oke, jadi di sini 2 kali 1, 2 ditambah 13, 15. Jadi nilai dari F1 adalah 15. Cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua ini lebih simpel lagi ya. Jadi caranya di sini kita buat sama ya. Di sini 2X min 3-nya dalam kurung, di sini F1-nya, satunya di sini juga dalam kurung. Jadi di sini kita nyatakan 2X min 3-nya sama dengan 1 ya. Oke, kemudian kita akan cari nilai X-nya ya. Ini min 3 kita pindah ruas dulu, min pindah jadi plus, jadi 1 ditambah 3, 4. Nah, kemudian didapat X-nya adalah 2. Nah, jadi yang tadinya F dalam kurung 2X min 3 menjadi tinggal X ya, karena di sini sudah kita rubah 2X min 3-nya. Oke, jadi di sini F dalam kurung X sama dengan 4X tambah 7. X-nya kita ganti 2 ya. Tinggal 4 kali 2 8, 8 tambah 7 adalah 15. Jadi hasilnya sama ya. Jadi silakan kalian bisa menggunakan salah satu dari dua cara ini yang menurut kalian lebih kalian pahami dan lebih mudah. Oke, demikian anak-anak penjelasan ibu ya tentang soal-soal yang berkaitan dengan fungsi. Mudah-mudahan apa yang ibu jelaskan tadi kalian pahami ya. Dan terima kasih atas perhatian kalian, dan ibu harapkan kalian tetap semangat belajar. Oke, ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.